Menyetarakan reaksi reduksi oksidasi dengan metode bilangan oksidasi didasarkan pada pengertian bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Reaksi reduksi adalah reaksi kimia di mana suatu zat menerima elektron, sementara reaksi oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan elektron. Dalam reaksi reduksi, bilangan oksidasi unsur akan berkurang, sedangkan dalam reaksi oksidasi, bilangan oksidasi unsur akan meningkat. Menyetarakan reaksi reduksi oksidasi adalah proses untuk memastikan bahwa jumlah elektron yang ditransfer dalam reaksi tersebut sama. Dalam menyetarakan reaksi redoks secara ini, suasana reaksi tidak begitu mempengaruhi, meskipun suasana reaksi belum diketahui. Penyetaraan persamaan reaksi redoks ini dapat digunakan baik untuk reaksi redoks yang berlangsung dalam larutan maupun reaksi redoks yang berlangsung tidak dalam larutan. Contoh soal setarakan reaksi berikut. Aqua HCl bereaksi dengan Aqua K2Cr2O7 menghasilkan Aqua KCl bereaksi dengan Aqua CrCl3 bereaksi dengan gas Cl2 bereaksi dengan larutan H2O. Penyelesaian. Aqua HCl bereaksi dengan Aqua K2Cr2O7 menghasilkan Aqua KCl bereaksi dengan Aqua CrCl3 bereaksi dengan gas Cl2 bereaksi dengan larutan H2O menjadi Aqua 2HCl bereaksi dengan Aqua K2Cr2O7 menghasilkan Aqua KCl bereaksi dengan 2CrCl3 bereaksi dengan gas Cl2 bereaksi dengan larutan H2O lalu menjadi Aqua 2HCl bereaksi dengan K2Cr2O7 menghasilkan Aqua KCl bereaksi dengan Aqua 2CrCl3 bereaksi dengan gas Cl2 bereaksi dengan larutan H2O. Selanjutnya, Aqua 6HCl bereaksi dengan K2Cr2O7 menghasilkan Aqua KCl bereaksi dengan Aqua 2CrCl3 bereaksi dengan gas 3Cl2 bereaksi dengan larutan H2O. Jadi hasilnya yaitu 14HCl bereaksi dengan Aqua K2Cr2O7 menghasilkan Aqua 2KCl bereaksi dengan Aqua 2CrCl3 bereaksi dengan gas 3Cl2 bereaksi dengan larutan H2O. Tahap-tahap penyetaraan reaksi redoks. Periksalah semua unsur yang terlibat dalam reaksi untuk mengetahui unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan cara membubuhkan koefisien yang tepat. Tentukan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi reduktor dan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami reduksi oksidator. Samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan cara membubuhkan koefisiensi yang sesuai. Setarakan unsur-unsur lainnya dalam urutan KH, yaitu kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Jika muatan di sebelah kiri lebih negatif, maka tambahkan ion H+. Ini berarti reaksi dengan suasana asam. Jika muatan di sebelah kiri lebih positif, maka tambahkan ion OH-. Ini berarti reaksi dengan suasana basa. Setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang berlawanan dan periksa jumlah atom O. Jika sudah setara, berarti reaksi benar. Kegunaan reaksi redoks dalam kehidupan. Yang pertama ada respirasi seluler, yang kedua pembakaran, yang ketiga fotosintesis,
yang keempat pemutih, dan yang terakhir ada korosi. Refleksi 4P. 1. Peristiwa. Kami sudah melakukan kegiatan membuat mind mapping untuk materi tentang reaksi redoks. 2. Perasaan. Tentunya kami senang dong, soalnya bikin mind mapping itu seru meskipun kepotong jam istirahat. 3. Pembelajaran. Kompak antara satu sama lain adalah kunci dari kesuksesan. 4. Perencanaan. Membawa alat tulis yang lengkap serta gunting untuk jaga-jaga. Simpulan. Penyetaraan reaksi redoks dengan bilangan oksidasi atau bilangan reduksi memungkinkan untuk menyeimbangkan reaksi kimia dengan mempertimbangkan perubahan muatan pada atom-atom yang terlibat. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti menentukan bilangan oksidasi, menetapkan senyawa yang teroksidasi dan tereduksi, serta menyeimbangkan jumlah elektron yang ditransfer. Dengan cara ini, reaksi redoks dapat disetarakan sehingga jumlah atom dan muatan tetap seimbang di kedua sisi persamaan kimia.